semuanya, perkenalkan saya Rahma Vio Vandani dengan NIM 1521117130116. Saya merupakan mahasiswi Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko aktivitas di sekitar rumah. Potensi suatu bahaya terdapat hampir di setiap tempat di mana dilakukannya suatu aktivitas, baik itu di rumah, di jalan, maupun di tempat kerja. Apabila potensi bahaya tersebut tidak dikendalikan dengan tepat, maka akan dapat menyebabkan kelelahan, cedera, bahkan kecelakaan kerja yang serius. Sebelum itu, di dalam K3 ada istilah-istilah yang wajib teman-teman ketahui. Di antaranya, hazard. Hazard atau bahaya, yakni semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Adapun macam-macam hazard, yaitu mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi. Selain itu, hazard memiliki dua tipe, yaitu safety hazard dan health hazard. Safety hazard yakni bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi yang menimbulkan terjadinya insiden, injury, baik itu pada manusia maupun pada proses kerja. Sedangkan health hazard yakni bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja. Hazard selamanya tetap hazard, walaupun tidak menimbulkan suatu kerugian atau konsekuensi pada manusia. Kerugian atau konsekuensi yang baru muncul setelah adanya kontak dengan manusia, melalui yaitu yang pertama dengan manusia yang menghampiri bahaya, yang kedua bahaya yang menghampiri manusia, yang ketiga manusia dan bahaya saling menghampiri. Kemudian ada risk atau risiko. Risiko merupakan suatu kemungkinan di mana terjadi suatu kerusakan atau kerugian pada individu atau kelompok yang terpapar dengan hazard. Ada juga yang perlu kalian ketahui, yaitu 5 hierarki pengendalian risiko. Apa sih 5 hierarki pengendalian risiko itu? 5 hierarki pengendalian risiko terdiri dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan APD. Eliminasi yakni menghilangkan atau menyingkirkan suatu potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian substitusi yaitu menggantikan alat, mesin, atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Modifikasi engineering yakni merancang atau merekayasa suatu alat atau tempat kerja dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Administrasi yakni memberikan prosedur, aturan pelatihan kerja, penentuan durasi kerja, penempatan tanda bahaya, penentuan label, pemasangan rambu, dan juga pos. Dan yang terakhir adalah APD. Memberikan APD pada pekerja agar lebih aman dan nyaman saat melakukan pekerjaannya adalah identifikasi potensi bahaya dan risiko aktivitas di sekitar rumah. Baik, aktivitas 1. Aktivitas memahat kayu untuk mencocokkan pemotongan kayu dalam pembangunan rumah, seperti pada contoh foto tersebut. Potensi bahaya atau hazard. Yang pertama adalah mekanik. Alat pahat yang terbuat dari besi memiliki bentuk yang pipih dan ujung yang tajam. Seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, risiko yang didapat adalah pahatan dapat mengenai tangan pekerja saat sisi atas dipukul oleh palu pada sisi yang tajam sehingga menyebabkan tertusuk, luka terbuka, atau bengkak pada tangan. Selanjutnya, pengendalian risiko. Eliminasi.
menghilangkan alat pahat yang mempunyai potensi bahaya agar tidak digunakan lagi oleh pekerja, tetapi tidak dapat dilakukan karena alat pahat merupakan komponen yang penting. Yang kedua, substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan menggantikan alat pahat dengan alat yang lebih modern agar lebih praktis dan mempersingkat waktu. Yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan apabila alat modern tadi tidak dapat menggantikan alat pahat karena harga yang mahal. Dapat dengan memberikan bantalan karet pada pegangan alat pahat supaya tidak licin saat memegang dan mengenai tangan. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi dapat dilakukan dengan memberikan buku panduan dan sosialisasi menggunakan alat pahat yang benar kepada para pekerja. Dan yang terakhir adalah APD. APD dengan dilakukannya memberikan APD kepada para pekerja berupa sarung tangan yang empuk agar pekerja tidak bengkak, luka, terbuka, ataupun tertusuk apabila tangan atau jari terkena pahatan. Potensi bahaya mekanik yang kedua yaitu palu besi yang berat dan memiliki sisi yang tajam dan tumpul. Risiko yang didapat yaitu palu dapat mengenai tangan pekerja saat memukul alat pahat untuk memahat kayu yang menyebabkan tangan lebam atau bengkak. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, dengan cara menghilangkan palu agar tidak digunakan lagi oleh pekerja bangunan. Namun, tidak dapat dilakukan karena palu merupakan komponen yang penting. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan palu besi dapat digantikan dengan palu yang terbuat dari kayu yang lebih praktis, ringan, dan aman saat memukul alat pahat. Yang ketiga ada modifikasi engineering. Apabila palu kayu tidak dapat menggantikan palu besi, maka memodifikasi palu besi dengan memberikan bantalan pada sisi yang tumpul dan penutup pada sisi yang tajam. Yang keempat, administrasi. Administrasi dengan cara memberikan stiker penggunaan palu yang benar pada tempat penyimpanan palu besi, serta dapat memberikan sosialisasi cara penggunaan palu yang benar pada para pekerja. Berikutnya, APD. Memberikan APD kepada pekerja berupa sarung tangan yang empuk agar pekerja tidak bengkak atau lebam saat pekerja memukul palu pada alat pahat dan palu tersebut mengenai tangannya. Potensi bahaya yang kedua yaitu bahaya fisika. Cuaca yang panas menjadi faktor bahaya fisika karena paparan sinar matahari langsung ke tubuh para pekerja. Risiko yang didapat yaitu membuat kulit pekerja menjadi kering, hitam, dan terbakar, serta dapat menimbulkan kanker kulit akibat paparan langsung. Pekerja juga merasakan dehidrasi yang terus-menerus. Pengendalian risiko yang dilakukan adalah yang pertama, eliminasi. Dengan menghilangkan cuaca sangat tidak mungkin dilakukan, karena para pekerja diharuskan bekerja di luar lapangan. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi. Paparan sinar matahari tidak dapat digantikan oleh apapun karena langsung dari matahari, jadi substitusi tidak dapat dilakukan. Pengendalian yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Jika paparan sinar matahari langsung tidak dapat digantikan, maka pekerja dapat menggunakan terpal atau asbes untuk membuat atap sementara saat para pekerja bekerja. Pengendalian yang keempat yaitu administrasi. Memberikan atau membuat jam kerja dan beristirahat saat paparan terik matahari sekitar jam 12, serta menghimbau pekerja dapat beristirahat dan berteduh sebentar di sela-sela waktu bekerja.
APD yang digunakan dalam pengendalian risiko ini yaitu memberikan APD kepada pekerja berupa sarung tangan, baju tertutup, safety helmet, safety boots, dan masker untuk menghindari paparan matahari secara langsung dan tidak membuat kulit pekerja terbakar. Potensi bahaya yang ketiga yaitu bahaya biologi. Bahaya yang berasal dari hewan-hewan yang berada di sekitar tempat kerja seperti serangga dan semut merah. Risiko yang didapat yaitu serangga, semut merah, yang dapat tanpa kita ketahui menyengat atau menggigit di area tubuh dan membuat para pekerja mengalami gatal-gatal ataupun bentol-bentol. Pengendalian risiko yang dilakukan yaitu yang pertama, eliminasi. Menghilangkan serangga dan semut dapat dilakukan dengan menyemprot obat serangga, menyiram air ke sarang semut, dan dapat juga menutup sarang semut dengan tanah atau semen agar semut tidak keluar dari sarangnya. Hal tersebut dapat dilakukan ketika semut mengganggu para pekerja. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi. Adanya serangga dan semut merah tidak dapat digantikan. Mereka merupakan bahaya alami pada lingkungan pekerja, karena serangga dan semut merah ada di mana-mana. Pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Jika adanya serangga dan semut tidak dapat digantikan, pekerja dapat menggunakan kayu kecil sebagai penanda adanya sarang semut untuk membuat para pekerja tidak menginjak sarang semut yang mengakibatkan digigit semut. Yang keempat ada administrasi. Jika keberadaan semut dapat sangat mengganggu pekerja, dapat memberikan tanda pada tempat sarang semut agar pekerja dapat mengetahui dan menghindari sarang semut tersebut. APD yang digunakan yaitu berupa baju tertutup dan safety boots untuk menghindari serangan semut merah saat tidak sengaja menginjak sarangnya. Potensi bahaya yang keempat yaitu ergonomi, posisi tubuh pekerja yang selalu dengan kepala menunduk. Resiko yang didapat yaitu posisi leher yang terus-menerus nunduk menyebabkan nyeri pada leher yang dapat menjalar ke bahu, lengan, dan tangan dengan keluhan terasa baal. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan yang pertama eliminasi, menghilangkan kebiasaan menunduk dengan cara mendongak sesekali atau melihat keadaan sekitar sehingga tidak terusan menunduk. Yang kedua yaitu substitusi, menggantikan alas tempat kayu yang akan dipahat dengan tempat yang sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah agar pekerja tidak menunduk terlalu parah. Kemudian modifikasi engineering, memodifikasi alat kerja agar sesuai dengan postur tubuh pekerja dengan menata kayu-kayu sebagai alas pahat dan menata perkakas yang digunakan di tempat terdekat dengan pekerja. Kemudian administrasi, memberikan sosialisasi kepada para pekerja tentang postur tubuh yang baik dalam bekerja dan melakukan peregangan di sela-sela bekerja, serta memberikan waktu istirahat para pekerja untuk mengurangi lamanya durasi pekerjaan melalui pekerjaannya. Yang terakhir, APD. Masih belum ada APD yang disarankan untuk mencegah posisi menunduk pada para pekerja. Hazard ergonomi yang kedua yaitu posisi duduk di alas kayu yang terus-menerus. Risiko yang didapat, posisi duduk yang terus-menerus dapat menyebabkan nyeri pada pinggang dan pantat. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan duduk yang terus-menerus dengan cara berdiri di sela-sela waktu dan beristirahat apabila pinggang dan pantat sudah merasa nyeri. Pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti alas duduk kayu dengan kursi yang mempunyai bantalan yang empuk. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila mengganti kursi yang mempunyai bantalan empuk dirasa harganya mahal, dapat memodifikasi alas kayu dengan diberikan kain atau bantalan yang empuk.
Yang keempat yaitu administrasi. Memberikan sosialisasi kepada para pekerja tentang postur tubuh yang baik dalam bekerja dan melakukan peregangan di sela-sela bekerja, serta memberikan waktu istirahat para pekerja untuk mengurangi lamanya durasi pekerjaan. Dan yang terakhir, APD. Pemberian bantalan yang empuk pada alas duduk setiap pekerja yang melakukan pekerjaan dengan posisi duduk terus-menerus. Dan yang terakhir adalah potensi bahaya psikologi. Pekerjaan monoton yang selalu mengulang-ulang pekerjaan yang sama. Resiko yang didapat yaitu pekerjaan yang monoton menyebabkan pekerjaan merasa tertekan, stres, dan bosan, sehingga pekerja tidak bersemangat dalam bekerja. Pengendalian resikonya yaitu yang pertama, eliminasi. Dapat menghilangkan kegiatan yang monoton dengan beristirahat sejenak di sela-sela bekerja. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan komponen penting dalam pekerjaan. Pengendalian yang kedua yaitu substitusi. Menggantikan cara bekerja yang lebih efektif dan memakan waktu yang lebih cepat dapat menghilangkan rasa tertekan dan bosan. Selanjutnya, modifikasi engineering. Memodifikasi keadaan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman dan memodifikasi alat-alat menjadi lebih efektif, sehingga tidak menimbulkan pekerjaan yang tidak efektif yang membosankan. Kemudian, administrasi. Memberikan sosialisasi dan himbauan untuk beristirahat di sela-sela bekerja dan menyegarkan pikiran agar tidak stres dan bosan. Terakhir, APD. Memberikan APD yang lengkap dan nyaman pada para pekerja agar tidak timbul rasa cemas yang akan membuat pekerja merasa pekerjaannya merasa monoton.